Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Bab 2601 sampai bab 2604. Dari manakah asal mula noda darah di wajah mereka? Tiba-tiba sebuah pertanyaan mengerikan muncul di benak setiap orang. Karena tekniknya, Ye Junlin tidak bisa mengajar banyak, jadi dia menyerahkannya kepada instrukturnya. Li Ziran dan yang lainnya tidak terpilih. Mereka cocok untuk beberapa teknik klan Ye, dan mereka bisa menjadi kekuatan super jika berlatih dengan baik. Xiao Feng dan Jian Sisen juga terpilih, bukan karena Ye Junlin memihak, peluang ini diperoleh oleh semua orang. King Long dan Xuan Wu juga dipilih, dan mereka cocok untuk beberapa teknik sengit dan kejam di Tian's Mansion. Qilin dan Bai Hu juga dipilih karena cocok dengan gaya Ye King Tian. Ada kemungkinan menjadi Ye Zantian, namun, Dewa Perang Sura yang dipilih. Ye Junlin melihat sekeliling dan menemukan bahwa dia sangat cocok dengan gaya Ye Zantian. Dan orang-orang seperti Yin Zhengping juga tidak terpilih. Apakah Ye Junlin benar-benar mengatakan hal yang benar? Konfirmasikan berulang kali bahwa Anda bukan orang yang terpilih. Fan Zisheng menyeka wajahnya dan melihatnya di cermin. Saya tidak melakukannya, lihat siapa yang cocok dan siapa yang berpotensi. Dan ini bukan tentang siapa yang kuat atau siapa yang lemah. Semua orang di sekitar memandangnya dengan iri. Mereka yang berlumuran darah di kerumunan semuanya bahagia. Inilah tim cadangan yang super kuat, pada akhirnya, akan lebih baik jika memiliki sepertiga yang tersisa. Ye Junlin akan dihapuskan, ini masih tahap screening awal. Diperkirakan jumlahnya tidak melebihi 100, pada dasarnya ada 1 atau 2 pintu untuk setiap pintu, dan jarang lebih dari 3. Namun hanya ada sedikit orang yang wajahnya berlumuran darah. Terjadi kekacauan di tengah kerumunan, ada di wajahnya juga. Mana punyaku? Aku tidak punya, aku mencium bau darah. Ada di wajahku, ada di wajahku. Itu darah, wah, bukan di wajahku. Tapi di wajahmu, begitu Tian Sensuai mengucapkan kata-kata ini, kerumunan langsung meledak. Yang berdarah merah itulah yang terpilih, pasti baru saja ditinggalkan oleh Ye Junlin. Ditemukan beberapa orang di kerumunan itu terdapat bekas darah merah di wajahnya. Dia hanya melihat sekilas, lanjut Tian Sensuai. Sentuh wajahmu, jika ada darah merah, kamulah yang terpilih. Komandan Tians mengangguk. Tidak perlu diumumkan. Semua orang memandang Tian Sensuai dengan cemas. Tapi jangan, apakah terjadi sesuatu? Mereka takut. Semua siswa di lapangan tercengang. Hah, tidak perlu diumumkan. Apa yang terjadi? Ternyata Ye Junlin sudah mengaturnya. Dia tersenyum, tapi saya melihat pemandangan di lapangan. Saat dia sedang melankolis, matanya melirik. Hah, sepertinya tidak perlu diumumkan. Selanjutnya, aku. Tunggu sebentar, saya sangat bersemangat dan gugup. Semua orang hanya memikirkan apakah mereka telah terpilih. Saya bahkan tidak tahu kapan dia pergi. Tidak ada lagi yang memperhatikan Ye Junlin. Begitu kata-kata ini keluar, lanjut Tian Sensuai. Daftar seleksi dekan dan wakil dekan sudah keluar. Tunggu itu, saya akan umumkan setelah rapat mereka yang terpilih bisa melapor langsung ke dekan dan wakil dekan. Tian Sensuai berdiri dan berkata, ya, memang sudah berakhir. Semua orang hendak mencela. Ye Junlin mencibir. Seleksi sudah selesai. Jika kamu terus bertarung, siapa yang akan kamu perjuangkan? Saya merasa Ye Junlin sengaja melakukan sabotase. Melihat yang berteriak Ye Junlin, semua orang menolak. Aku benar-benar ingin membunuhmu. Apakah kamu sengaja menimbulkan masalah? Ye Junlin, apakah kamu sengaja melakukan ini? Semua orang memandang Ye Junlin dengan tidak percaya, tercengang. Setelah mendengar ini, semua orang yang bertarung berhenti satu demi satu. Sudah cukup untuk didengar oleh seluruh perguruan tinggi Kunlun. Suara ini sangat tajam. Melihat ini,
Ye Junlin tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan suara yang lebih tinggi. Berhenti, sudah berakhir, masih berjuang. Tapi setelah Ye Junlin memanggil, tidak ada yang bereaksi. Semua orang terkejut temukan bahwa Tian Shen Shuai menunjuk arahnya adalah tempat Ye Junlin berada. Hah, di mana? Bukankah disitulah Ye Junlin dan murid-muridnya berada? Kemana kita akan pergi dan apa yang kita lakukan? Tian Shen Shuai menunjuk ke suatu arah. Kamu bisa pergi ke arah ini, dan kamu akan mengerti ketika kamu mencapai akhir. Salah satu mata-mata, Yang Yao Feng, bertanya, Mentor, kita akan pergi kemana sekarang? Setiap orang yang mempunyai bekas darah di wajahnya harus berdiri dalam barisan. Di bawah organisasi Tian Shen Shuai, ayo, semua orang terpilih akan berbaris. Mereka sama sekali tidak berguna, bagaimana mereka bisa membandingkan bersama kami? Itu masih berbeda, kita hanya tidak punya pilihan. Dipilih oleh yang terkuat, tapi mentor kita masih masuk 10 besar, kita masih kuat. Kami telah mengejek Jiao Tianyu dan yang lainnya. Sekarang kami tidak bisa memilih, bukankah kami sama seperti mereka? Orang lain yang tidak terpilih juga sangat tidak senang. Saya merasa sangat tidak bahagia. Kali ini dia tidak menjadi orang yang beruntung. Li Ziran mengepalkan tangannya, sedikit kesal. Ia pun menghibur yang lain. Yang lain masih punya kesempatan, ada banyak peluang jika kamu masuk perguruan tinggi Kunlun. Meski sudah terpilih, jangan bangga, ini hanya seleksi pendahuluan. Kamu akan terus tersingkir, kata Tian Shen Shuai. Oke, bersiaplah dan lapor ke dekan dan yang lainnya. 7 atau 8 adalah yang paling cocok. Tidak ada gunanya memilih lebih banyak, atau memilih lebih sedikit. Dia juga ingin memulai dengan orang-orang ini, agen Black Hawk saja tidak dapat diandalkan. Tentu saja ini sengaja dipilih oleh Ye Junlin. Totalnya ada 7. Namun masih ada mata-mata lain yang dipilih, meskipun Yin Zhengping dan Fan Zisheng tidak terpilih. Berarti batas atasnya akan semakin tinggi, namun, semakin kuat ketiga dewa kegelapan, semakin bersemangat pula siswa terpilih. Sistem jaringan merugikan dirinya sendiri, menyogok satpam pihak lain yang bertanggung jawab atas saklar listrik dan menarik saklar listrik. Namun cara paling sederhana dan efektif adalah dengan mencabut kekuatan musuh. Biasanya Anda harus menyewa hacker tingkat lanjut untuk meretas jaringan. Ibarat menghancurkan sistem jaringan musuh. Seringkali hal yang paling luar biasa adalah cara paling sederhana dan sederhana. Ye Jun mengamati satu persatu dari jarak dekat. Namun mereka tidak dapat membayangkannya. Semakin kuat ketiga orang ini, semakin merugikan laboratorium para dewa. Mata-mata di laboratorium dewa adalah yang paling terkejut. Berapa tinggi batas atas daftar dewa? Seberapa kuat ketiga dewa kegelapan? Jarak antara peringkat ketiga dan keempat bagaikan jurang. Mereka menyadari bahwa daftar dewa sebenarnya telah rusak. Bukankah ini terlalu kuat? Bahkan melihat wajah bingung para instruktur, mereka tidak mengetahuinya. Ribuan orang kuat bahkan tidak menyadarinya. Ini jauh di luar pemahaman mereka. Bagaimana caranya? Menakutkan sekali. Semua ketakutan yang ada di lubuk hatiku terungkap. Memikirkan hal ini, semua orang bergidik. Jika Anda membunuh mereka, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Betapa buruknya hal ini. Sekalipun dia meninggalkan bekas di wajahmu, kamu tidak akan menyadarinya sama sekali. Coba pikirkan, seseorang memperhatikan Anda tepat di sebelah Anda, tetapi Anda tidak menyadarinya. Supaya tahu ciri-ciri tiap orang. Dikatakan bahwa dia sedang mengamati dalam kegelapan, namun kenyataannya, sama seperti Ye Junlin, dia mengamati mereka dengan cermat. Atau dewa, hantu, di negara bagian manakah dekan dan yang lainnya muncul? Ini luar biasa. Tapi kenapa tidak ada yang memperhatikan bekas darah di wajahnya? Dapat dimengerti jika orang-orang tampil secara diam-diam. Luar biasa. Darah di sekujur tubuhku terasa seperti menggumpal.
Hembusan udara dingin langsung bertiup dari telapak kaki hingga ke angkasa. Kulit kepala semua orang mati rasa. Sungguh tak terbayangkan. Ini luar biasa. Bagaimana Anda bisa diam-diam meninggalkan bekas darah di wajah No. 100. Perlu Anda ketahui bahwa dekan dan wakil dekan tidak pernah muncul. Rasanya seperti melihat hantu. Menampilkan ekspresi horor. Ekspresi setiap orang berubah drastis. Saat saya memikirkan hal ini. Mungkinkah, saat saya melihat secara kasar wajah kedua wakil presiden? Semua orang menoleh, tepat sekali. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Ye Junlin. Jika tidak, mustahil menjelaskan mengapa mereka menghilang secara kolektif. Secara kebetulan, pihak eksperimen dewa mengira itu karena dewa tanah terlarang No. 76. Perhatikan tanah terlarang nomor 76. Ye Junlin ingin menggunakan ini untuk membingungkan laboratorium para dewa dan mengalihkan perhatian mereka. Oleh karena itu, logis untuk mengemasnya sebagai dewa tanah terlarang No. 76, khususnya keempat berlian tersebut terbuat dari bahan logam yang digunakan oleh dewa tersebut. Awalnya, energi yang disuntikkan ke dalam tubuh mereka adalah energi peninggalan para dewa, dan berbagai sumber daya serta material yang digunakan semuanya berasal dari tanah terlarang No. 76, bahkan tampilannya sangat mirip. Ye Junlin mengemas mereka sebagai dewa tanah terlarang No. 76, sedangkan untuk positioning varian Wan dan King Kong Wan, dia harus memberi orang-orang ini beberapa petunjuk untuk membingungkan laboratorium dewa. Hal lainnya, tentu saja Ye Junlin tahu berapa banyak mata-mata yang telah dipilih. Tidak ada yang akan diekspos sama sekali. Selain itu, nilai kekuatan tempurnya sangat tinggi. Sederhananya, keduanya dikendalikan oleh Ye Junlin. Tentu saja ini tidak ada bedanya dengan dirinya. Ini tidak lain adalah bimbingan pribadinya. Biarkan siswa melatih keterampilannya masing-masing hingga tingkat tertinggi. Oleh karena itu, mereka bisa langsung memberikan bimbingan kepada siswa tersebut. Dan Ye Junlin juga menanamkan keterampilan dan trik para instruktur utama di Universitas Kunlun. Mulai sekarang, keduanya akan menjadi yang kedua dan ketiga dalam daftar dewa. Ye Junlin telah menanamkan pemikiran pemimpin klan Ye kuno dan Master Satu Jari ke dalam robot dan mutan nomor 1. Karena kemajuan teknologi, penampakan empat berlian tidak lagi bersifat mekanis, melainkan manusiawi. Ini adalah salah satu dari 4 Vajra Agung. Manusia lain yang tidak pernah diharapkan semua orang adalah robot. Orang yang berdiri di sebelah kirinya sekarang adalah nomor 1. Dia berencana untuk menciptakan 13 negara adidaya, nomor 1 sampai 13. Karena salah satu dari mereka dipilih oleh Ye Junlin dari mutan yang masih hidup. Mereka pasti tidak tahu siapa dua lainnya. Siapa dua orang lainnya? Luar biasa, tak disangka. Ada 3 orang. Saya pikir Ye Junlin yang muncul sendirian. Mereka tahu bahwa ketiga orang ini sebenarnya adalah Ye Junlin. Ketika Che Sen Shuai dan yang lainnya melihat 3 sosok muncul pada saat yang sama, semuanya terkejut. Hah, 3 orang? Benarkah 3 orang muncul bersama? Anda dapat mengirimkan laporan Anda ke laboratorium dewa. Akhirnya kita punya petunjuk. Kita akhirnya akan melihat penampakan sebenarnya dari ketiga orang ini. Sudah sebulan sejak saya tiba. Mata-mata itu berseru kaget. Bahkan tercekik. Semua orang sangat bersemangat. Kita harus menjadi yang pertama di dunia untuk melihat 3 besar. Apakah semua orang muncul bersama? Apakah ini 3 teratas dalam daftar dewa? Ya Tuhan, ini pertama kalinya aku melihatnya. Sama kuatnya. Kemudian, 2 sosok muncul. Tekanan tersebut membuat semua orang sedikit terengah-engah. Mengenakan topeng ikoniknya, dia berdiri di sana dengan tekanan kuat datang padanya. Dewa Kegelapan. Sesosok muncul di puncak tidak jauh dari situ. Sebuah suara terdengar. Apakah semuanya ada di sini? Pergilah jauh ke pegunungan bersalju.
Tak lama kemudian, semua orang melewati tempat murid-murid Ye Junlin berlatih. Dengan suasana hati yang tidak tenang, tim berangkat dan menuju ke sana secara serempak. Selama kita bisa berbisnis, tidak apa-apa. Ye Junlin bisa, kucing dan anjing juga bisa. Tidak ada hal lain yang penting. Mereka hanya membutuhkan informasi tentang tiga dewa kegelapan. Namun bagi mata-mata, tidak peduli siapa mereka. Anda akan memahaminya saat melihatnya. Tapi mereka tidak percaya. Jika itu dia, maka semuanya akan masuk akal. Bagaimanapun, hanya Ye Junlin yang datang ke tempat kejadian sekarang dan mengamati mereka dengan cermat. Apakah ada hubungan antara dekan dan Ye Junlin? Semua orang memikirkan sebuah kemungkinan. Segera setelah itu, kami tiba di ibu kota. Temui teman lama dari laboratorium dewa. Dia ingin mengikuti kelompok orang ini. Ye Junlin muncul tidak jauh dari situ. Jiang Sisen dan 7 orang lainnya memanfaatkan kekacauan ini untuk meninggalkan Universitas Kunlun dan langsung menuju ke timur. Evakuasi semua orang. Instruktur juga berlari keluar satu persatu. Terjadi kekacauan di mana-mana. Seluruh kampus berada dalam kekacauan. Kekuatan dahsyat menyapu segalanya. Gunung itu runtuh, dan longsoran salju terjadi di pegunungan bersalju di belakangnya, menghancurkan langit dan bumi. Yang terjadi selanjutnya adalah gerakan yang mengguncang bumi. Gemuruh, di tengah malam, Kunlun Kuliah tiba-tiba terganggu oleh suara keras. Ada invasi musuh. Sesuatu telah terjadi. Tanda seru petik 2. Ye Junlin tersenyum. Kalau begitu, ayo tambahkan api. Anda harus meninggalkan laporan lisan. Dan Ye Junlin sengaja meminta pihak kampus untuk memperkuat manajemen, dan mereka tidak bisa menggunakan beberapa peralatan sama sekali. Namun sekarang beberapa orang tidak bersama. Dibutuhkan beberapa orang untuk merangkum dan melengkapi informasi agar dapat mengetahui segalanya secara efektif. Ini berbeda dengan pemindaian artefak sebelumnya. Ye Junlin menganalisis. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, ketujuh mata-mata itu pasti akan melaporkan situasinya ke laboratorium dewa malam ini. Mereka harus meninggalkan Universitas Kunlun untuk melaporkan situasinya secara langsung. Sebaiknya jangan beritahu siapapun untuk saat ini. Bagaimanapun, menjadi orang yang super kuat adalah kartu trufnya yang sebenarnya. Saya hanya memberitahu Anda bahwa Anda akan mengetahuinya nanti. Tian Sensui dan yang lainnya sangat penasaran dengan identitas 2 orang lainnya. Tapi Ye Junlin tidak banyak bicara. Saat ini nomor 1 dan King Kong telah pergi. Tian Sensui dan yang lainnya mendekati Ye Junlin. Sangat cepat, bagaimanapun, Ye Junlin dan 3 orang lainnya mengatur tugas berbeda untuk masing-masingnya, yang harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Ini setara dengan mundur, namun semua orang tidak punya waktu untuk pamer, jadi mereka langsung mengabdikan diri untuk budidayanya sendiri. Setelah kembali ke tim masing-masing, mereka membuat iri ribuan orang. Mereka juga mendapatkan informasi petunjuk yang mereka inginkan. Termasuk kelompok mata-mata ini. Setiap orang telah memperoleh banyak hal. Akan ada pelatihan khusus lagi 1 bulan kemudian. Segera setelah itu, pelatihan khusus pertama berakhir dan semua orang kembali ke tim masing-masing. Kelompok bibit ini sangat tercerahkan. Apalagi setelah mendapat bimbingan khusus, saya semakin merasa bersyukur. Yang membuat Ye Junlin semakin bersyukur adalah kelompok bibit ini bisa membentuk tim cadangan yang sok kuat. Lagi pula tujuannya bukan di sini. Ye Junlin biarkan dia menemukannya. Setelah Jiang Sisen tiba, dia membuat beberapa sindiran dan terus mencari petunjuk lebih lanjut. Saya masih belum bisa memberikan terlalu banyak petunjuk untuk saat ini. Tentu saja, saya tidak akan memilih terlalu banyak di pihak saya. Ye Junlin dengan tulus ingin memberi mereka beberapa petunjuk. 6 mata-mata yang tersisa semuanya dipilih oleh 2 mata-mata yang tersisa. Ye Junlin memilih mata-mata Jiang Sisen. Total ada 7 mata-mata.
Berikan panduan satu persatu. Selanjutnya, Ye Junlin, King Kong No. 1 dan varian nomor 1 masing-masing memilih siswa, namun, Ye Junlin membimbingnya dengan seluruh kekuatannya, memungkinkan dia mencapai ranah Ye Zantian secepat mungkin. Di hadapan Tuhan kegelapan, tunduklah. Pria ini meninju Ye Junlin dengan keras. Pilihan pertama Ye Junlin adalah Suragat of War, dia yang paling cocok dengan skill Ye Zantian. Tentu saja untuk menargetkan mata-mata. Perlu dilakukan pembinaan satu persatu. Tentu saja Ye Junlin tidak akan mengatur agar semua orang berlatih bersama. Selanjutnya kami akan memberikan bimbingan satu persatu. Siapapun yang mendengar nama itu datang kepada kami. Namun garis besarnya berbeda. Meskipun Anda tidak dapat melihat dengan jelas, itu hanyalah gambaran kasarnya. Oleh karena itu, semua orang akan bingung setelah melihatnya. Ye Junlin dibangun sesuai dengan tampilan tanah terlarang nomor 76. Pastinya berbeda, ya ini berbeda dengan timur dan barat, kedua wakil dekan itu sepertinya terlihat berbeda dari kita, tapi kita tidak bisa membedakannya secara spesifik. Hah, Ada yang tidak beres. Mereka sangat bingung. Semua orang tercengang. Bersambung.